Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi. Dalam video ini saya menjelaskan 4 materi tentang negosiasi tersebut. Yang pertama adalah pentingnya negosiasi dalam komunikasi bisnis. Yang kedua yaitu pengertian negosiasi. Yang ketiga yaitu teknik-teknik dalam melakukan negosiasi. Yang keempat yaitu tips-tips dalam melakukan negosiasi. Yang pertama adalah pentingnya negosiasi dalam komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi bisnis yang efektif sangatlah dibutuhkan. Karena itu, para pebisnis hendaknya melakukan atau memiliki beberapa keterampilan komunikasi yang dapat membantu mereka membangun hubungan baik bisnis secara profesional dengan pebisnis lainnya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu keterampilan komunikasi yang dibutuhkan oleh para pembisnis yaitu kemampuan untuk melakukan negosiasi, sekaligus memahami cara komunikasi dalam negosiasi dan cara berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, negosiasi dalam bisnis, komunikasi bisnis sangatlah baik dan sangat dibutuhkan. Karena itu, sebagai pembisnis kita harus belajar bagaimana cara melakukan negosiasi yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu pengertian negosiasi. Negosiasi yang berasal dari kata Latin yaitu negotiari, yang berarti untuk berdagang atau melakukan bisnis. Kata negotiari berasal dari kata kerja yaitu negare, untuk menolak, dan otium, waktu luang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, negosiasi yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Atau kata lain, yaitu negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Dari pengertian atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi yaitu proses di mana 2 atau 3 pihak dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda guna mendiskusikan suatu masalah untuk menemukan solusi bersama. Dalam dunia bisnis, negosiasi yang baik dapat menunjang keberhasilan bisnis karena melalui negosiasi para pebisnis membangun hubungan yang baik. Negosiasi menawarkan solusi jangka panjang yang memuaskan semua pihak dan negosiasi dapat menghindari terjadinya permasalahan di masa mendatang dan konflik. Oleh karena itu, negosiasi sangat dibutuhkan oleh pembisnis, baik digunakan secara informal maupun formal. Oleh karena itu, pembisnis harus menguasai negosiasi atau menguasai teknik-teknik negosiasi dengan baik, sehingga mereka dapat melakukan negosiasi dengan baik pula. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam negosiasi. Yang pertama adalah persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini mencakup perumusan tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi. Mengetahui dan memahami konsensi yang akan diberikan kepada pihak lain, mempertimbangkan konsensi yang akan diminta dari pihak lain, dan mengetahui apa yang akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Yang kedua yaitu menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui atau mengenal pihak lain dan membantu mereka untuk merasa nyaman. Membangun hubungan dengan pihak yang berorganisasi sangatlah penting guna memahami alasan mengapa mereka sangat penting dalam bisnis. Hubungan bisnis yang baik dibangun melalui kredibilitas, kepercayaan, dan rasa hormat antara pihak yang bersosialisasi. Yang ketiga adalah bersabar. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikutnya adalah bersabar. Sikap sabar sangat diperlukan selama proses negosiasi, karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution. Nomor 4 yaitu mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan dan singkat, padat dan jelas. Negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat dan jelas. Jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide-ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali melalui berbagai penelitian. Yang kelima yaitu menempatkan diri pada posisi pihak lain. Orang cenderung untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang
diyakini dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakini. Yang keenam yaitu menjelaskan posisi negosiator. Setelah berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain, saatnya negosiator menjelaskan posisinya atau sudut pandang tentang permasalahan suatu secara jelas dan komprehensif. Posisi yang dimaksud adalah pernyataan negosiator tentang bagaimana penanganan suatu masalah atau usulan cara mengatasi suatu masalah. Yang ketujuh yaitu mendengarkan dengan aktif. Salah satu cara mencapaikan komunikasi dalam lingkungan bisnis adalah dengan banyak mendengar secara aktif. Seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga melainkan juga dengan mata. Karena pada umumnya setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi khususnya negosiasi akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Selanjutnya yaitu banyak bertanya. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah banyak bertanya. Dalam proses negosiasi bisnis, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain sangat penting. Ia harus percaya diri dan menyadari bahwa pihak lain tidak akan menawarkan sesuatu kecuali diminta. Karena itu, negosiator perlu banyak bertanya atau memberikan pertanyaan secara terbuka guna memperoleh informasi yang terukur. Yang kesembilan yaitu memperhatikan waktu yang tepat. Waktu sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dan mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada saatnya negosiator akan melakukan tekanan pada pihak lain, namun ada saatnya negosiator harus menunggu. Selanjutnya yaitu menerapkan komunikasi asertif, yaitu salah satu tipe negosiator dalam komunikasi bisnis adalah tipe asertif. Negosiator bertipe asertif umumnya menggunakan gaya komunikasi asertif selama proses negosiasi. Yang dimaksud dengan komunikasi asertif yaitu gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menunjang etika komunikasi bisnis. Yang selanjutnya yaitu mengantisipasi kompromi. Teknik negosiasi dan komunikasi bisnis berikutnya adalah mengantisipasi kompromi yang mungkin terjadi. Kompromi adalah mencari jalan tengah yang ada antara dua posisi yang ada. Kompromi memberikan peluang bagi tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Sebaliknya, negosiasi adalah proses untuk memperoleh apa yang diinginkan. Jika selama proses negosiasi kedua belah pihak tidak memperoleh apa yang diinginkan, maka hal yang dilakukan oleh kedua pihak adalah merencanakan dan membuat konsensi. Selanjutnya yaitu memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Dalam proses negosiasi, ada kalanya semua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Negosiator perlu memikirkan dan menyiapkan alternatif lainnya sehingga mendapatkan alternatif terbaik jika keinginan dan tujuan tidak tercapai. Selanjutnya, yang 13 yaitu berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi yang tengah berlangsung. Teknik ini digunakan apabila negosiasi dirasa tidak akan mencapai kesepakatan apa-apa, dalam artiannya tidak ada satupun pihak menang maupun pihak yang kalah dalam proses negosiasi. Selanjutnya yaitu percaya dan yakin selalu ada solusi. Yaitu teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah memiliki rasa percaya dan yakin pada solusi dan setiap masalah yang dihadapinya. Dalam proses yang diperlukan agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai solusi yang terbaik. Selanjutnya yaitu menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Hambatan terbesar bagi tercapai negosiasi yang efektif adalah kurangnya rasa percaya. Adanya perbedaan budaya dan perbedaan gender, adanya perbedaan komunikasi dan perbedaan kekuatan selama proses negosiasi. Dalam komunikasi bisnis, terutama komunikasi bisnis lintas budaya, penting bagi kedua belah pihak untuk tidak membuat asumsi tentang sesuatu guna menghindari stereotip. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Dalam pelajari teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami pengertian negosiasi. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya yaitu tips-tips dalam negosiasi. Yang pertama adalah bangun kepercayaan, yaitu cari tahu sebanyak mungkin tentang kebutuhan dan keinginan pihak lain. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam, Pak. Oh, saya mau bertanya, apakah Ibu di sini mau menjual kerbaunya, Bu? Iya, iya, Pak. Oh, kalau boleh tahu, berapa Ibu mau menjual kerbau Ibu? Kisaran 25 juta, Pak. 25 juta, Bu? Iya. Oh, kalau begitu, oke kalau gitu, Bu. Yang kedua, yaitu jangan membuat rusuh atau buatlah senyaman mungkin pihak lain dalam melakukan negosiasi. Oh, jadi Ibu mau menjual kerbau 25 juta ya, Bu? Iya, Pak. Kalau boleh tahu Ibu berasal dari mana ya, Bu? Saya berasal dari Padang, Pak. Oh, dari Padang. Kalau kira-kira Ibu melihara kerbau dari tahun berapa, Bu? Berapa umurnya, Bu? Oh, saya memelihara kerbau udah 3 tahun, Pak. 3 tahun, Bu. Iya. Oh, lalu kesininya nih apa, Bu? Saya naik mobil, Pak. Oh, naik mobil. Oke. Yang ketiga yaitu komunikasikan kebutuhan Anda, yaitu apa yang Anda butuhkan dalam negosiasi tersebut. Jadi Ibu mau menjual kerbau 25 juta ya, Bu? Iya, Pak. Bagaimana saya menawar kerbau Ibu dengan harga 20 juta? Itu kalau menurut saya terlalu murah, Pak. Kalau menurut umur estimasi kerbau Ibu yang 3 tahun, harga segitu sudah cukup menurut saya, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, Bu. Keempat yaitu pisahkan pokok masalah yang dinegosiasikan dengan lawan, yaitu jangan sampai masalah pribadi masuk dalam negosiasi. Begini, Pak, saya ingin menjual kerbau ini karena disebabkan anak saya sedang sakit. Oh, begitu ya, Bu. Begini, Bu, dalam jual beli suatu barang atau menawar barang, kita tidak boleh masukkan urusan pribadi ke dalam urusan jual beli tersebut. Jadi, saya tetap mau membeli kerbau Ibu dengan harga 20 juta dengan estimasi umur kerbau tersebut baru 3 tahun, Bu. Selanjutnya itu selalu mengacu pada tujuan utama negosiasi, yaitu apa yang Anda inginkan. Jadi Ibu mau menjual kerbau 25 juta ya, Bu? Iya, Pak. Bagaimana saya menawar kerbau Ibu dengan harga 20 juta? Itu kalau menurut saya terlalu murah, Pak. Kalau menurut umur estimasi kerbau Ibu yang 3 tahun, harga segitu sudah cukup menurut saya, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, Bu. Selanjutnya itu memberikan alternatif win-win solution pada saat negosiasi. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa menerima kalau kerbau saya dijual dengan harga 20 juta. Apakah tidak ada tawaran lain, Pak? Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau saya tawar kerbau Ibu tersebut dengan harga 23 juta? Baik, Pak, saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Oh, oke, Bu. Selanjutnya, selesaikan proses negosiasi dengan cepat dan tidak bertele-tele. Kalau begitu, kita telah mencapai kesepakatan, Bu. Saya memberikan uang 23 juta kepada Ibu dan Ibu memberikan kerbau Ibu kepada saya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya yaitu riset, dan riset. Hal yang terpenting dalam negosiasi sering berkaitan dengan etika budaya, sehingga negosiator ulung selalu melakukan riset untuk melakukan karakter lawannya.